Skills One TV. Kita patut berduka tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang terus berulang di Perancis terutama dan di negara-negara Eropa lainnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron, Presiden Prancis, terhadap Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan sebuah penghinaan terhadap umat Islam sebenarnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, para ulama bersepakat bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW hukumannya cuma satu, yaitu apa? Hukuman bunuh. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Muhammad SAW kadang memaafkan mereka, kadang juga Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Rasulullah SAW disakiti oleh Ka'ab bin Ashraf. Disakiti oleh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Dia sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dia tokoh Yahudi yang tinggal di sebuah benteng yang sangat kuat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam berkata kepada sebagian para sahabat, "Mali wali Ka'ab ibn Ashraf, qad adhani wa adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adakah di antara kalian yang mau membalas sakit hatiku kepada Ka'ab bin Ashraf? Sungguh dia telah menyakitiku dan menyakiti Rasulullah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdirilah salah seorang pahlawan Islam namanya Muhammad bin Maslamah. Masya Allah, beliau seorang pemuda yang kekuatannya sama dengan satu kompi pasukan. Masyarakat muslim harus ada yang seperti itu ya. Beliau ini jamaah sekalian pernah suatu waktu diminta oleh Nabi untuk mengejar perampok yang telah merampok unta-unta Nabi dan membunuh pengembala unta Nabi. Beliau berangkat sendirian, perampoknya jumlahnya belasan. Beliau lawan sendiri jamaah sekalian. Panah dan kecepatan panahnya luar biasa, kecepatan berpindahnya, sehingga para perampok mereka menyangka diserang oleh satu pasukan, padahal hanya seorang diri, Muhammad bin Maslamah, dan berhasil menawan mereka. Luar biasa ya. Ini kekuatan fisiknya Muhammad bin Maslamah, ketangkasan dan kelihayannya berperang. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu tidak sekedar memiliki sahabat yang santun, yang sopan, yang yang lembut, tapi juga Nabi Muhammad SAW memiliki pengawal-pengawal sekuat Muhammad bin Maslamah ya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita seperti domba yang menunggu giliran disembelih, tapi harus menjadi singa yang selalu siap menerkam setiap orang yang mencoba merusak kehormatan Islam. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Muhammad bin Maslamah, "Ana ya Rasulullah, saya akan berangkat ya Rasulullah. Apakah Anda menginginkan untuk saya membunuhnya ya Rasulullah?" "Na'am." "Betul," kata Rasul. "Dia telah menyakitiku." Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Kalau begitu ya Rasul, pilihlah 2 orang untuk menemani saya." Dipilihlah 2 orang sahabat. "Dan yang kedua ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencelamu di hadapan dia supaya dia menyangka saya telah murtad dan seagama dengan dia, setuju dengan dia. Silakan berbuatlah apa yang kamu rasa perlu diperbuat," kata Rasulullah. Dia pun berangkat ke bentengnya Muhammad bin Maslamah, ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Kemudian dia membuat syair yang mencela Nabi Muhammad SAW. Orang dulu tuh bahasa komunikasinya syair jamaah sekalian. Begitu Ka'ab bin Ashraf mendengar syair dan suaranya Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah adalah teman karibnya ketika zaman jahiliyah, ketika Muhammad belum masuk Islam. Akhirnya jemaah sekalian dijawab juga dengan syair oleh Ka'ab bin Ashraf. Lalu syair berbalas syair, pantun dibalas pantun. Muhammad bin Maslamah pun meminta izin untuk masuk ke dalam bentengnya. Kemudian Ka'ab pun memperbolehkan untuk masuk dalam bentengnya. Masuklah mereka berdua ngobrol, dan Muhammad bin Maslamah menceritakan seakan-akan dia kesal dengan perilaku Nabi, seakan-akan dia tidak ridho dengan Nabi Muhammad SAW, yang kalau itu dikatakan tanpa misi itu bisa murtad. Tetapi karena sebuah misi itu
diperbolehkan. Makanya para ulama mengatakan bahwa untuk misi militer kadang seorang muslim boleh melakukan tindakan-tindakan kekafiran kalau memang dibutuhkan untuk melakukan tindakan kekafiran, ya, untuk misi-misi militer. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimasukkan ke dalam istananya atau ke dalam rumahnya, ngobrol, lalu Muhammad bin Maslamah membuat bagaimana supaya lampu padam. Ketika lampu dia padamkan, dia mencoba menyabetkan pedangnya di samping Ka'ab bin Ashraf, dan ternyata Ka'ab ini orang yang tangkas sekali. Dia berhasil menghindarnya. Dia pun berteriak, pembunuh. Muhammad bin Maslamah dengan cerdas juga mengatakan, pembunuh, ayo kita kejar bersama, ya. Padahal dia yang melakukannya. Aksi pertama gagal. Lalu dia pun merayu Ka'ab bin Ashraf karena dia tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Ka'ab bin Ashraf ini sangat lemah kalau dipuji. Apalagi kalau dipuji tentang kekayaan, ketampanan, dan banyaknya wanita yang dia miliki. Wah, dia akan bangga sekali. Setelah dirayu, dipuji, kemudian mereka ini memutuskan untuk jalan-jalan keluar benteng, mencari angin di luar. Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya Ka'ab, tidak kau merindukan masa-masa kita dulu? Kita sama-sama berjalan di bawah rembulan purnama. Kita berdiskusi, bersair, dan menikmati malam bersama. Baik, kita akan mengulangi nostalgia masa lalu. Keluarlah mereka di benteng saat itu. Kemudian mulailah Muhammad bin Maslamah melakukan hal-hal yang membuat Ka'ab bin Ashraf itu lemah. Apa itu? Dipujinya, sampai dia mengatakan, demi Allah, saya nggak tahu apakah rembulan malam ini yang paling tampan atau kamu, wahai Ka'ab, ya. Ka'ab pun tersanjung-sanjung. Ya Ka'ab, kamu tidak pernah saya melihat laki-laki setampan kamu. Ka'ab pun menjawab, iya wahai Muhammad, saya memiliki wanita-wanita Arab yang sangat cantik. Kalau kamu mau, saya berikan kepada kamu sebagian antara mereka. Lalu Muhammad SAW mengatakan, ya Ka'ab, saya belum pernah mencium aroma sewangi aroma di tubuhmu. Iya, apalagi dari kepalamu. Iya, bolehkah aku mencium kepalamu? Kemudian Ka'ab mengatakan boleh. Dia tundukkan kepalanya, dipegang oleh Muhammad bin Maslamah. Dia sebenarnya ingin mengambil goloknya, mau ditikam langsung, tapi dia melihat bahwa Ka'ab ini orangnya tangkas. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dia pun membawa Ka'ab bin Ashraf di sebuah tempat yang telah ditunggu oleh dua kawannya tadi. Di sebuah tempat yang agak gelap. Kemudian mereka masuk ke situ. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Ka'ab, aku jadi ketagihan mencium kepalamu. Bolehkah aku mencium kepalamu sekali lagi? Boleh wahai saudaraku. Dia tundukkan kepalanya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah bertakbir, Allahu Akbar ya adu Allah. Dia menikam perut dan menikam lehernya. Keluarlah dua orang mujahid, kemudian ikut membabat pedangnya. Cuma saja karena gelapnya malam, salah seorang di antara mereka salah meletakkan pedang sehingga mengenai saudaranya. Yang jelas misi mereka berakhir. Ka'ab bin Ashraf berhasil dibunuh, kemudian kepalanya dipotong oleh Muhammad bin Maslamah. Mohon maaf, saya pakai bahasa kepala dipotong karena memang dipotong kepalanya. Masa saya bilang kepala digoreng, kan nggak benar, ya. Nah, jemaah sekalian, kepalanya dipotong, kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bertakbir dan Muhammad bin Maslamah juga bertakbir. Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah-wajah kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah dan kedua sahabatnya juga mendoakan Nabi, ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cahaya dan menjagamu ya Rasulullah. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah misinya sukses, mission complete. Dan ini kepala Muhammad bin Maslamah dilempar di hadapan Nabi Muhammad Ka'ab bin Ashraf dilempar oleh Muhammad bin Maslamah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana kondisi kalian ya Rasul? Itu saudara saya salah kena sabit pedang, dia terluka parah ya Rasul, darahnya terus mengalir. Akhirnya Rasul mendekat kepada sahabat yang terluka dan mengatakan, mana lukamu? Ini ya Rasul, sambil memegang di atas dada, di dekat dadanya yang terluka parah. Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, buka tanganmu. Dibukalah tangannya, lalu Rasul membaca bismillah, meludah ke luka tersebut. Subhanallah, sembuh seketika dan darah tidak mengalir, sakit pun tidak terasa. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jangan Anda coba kepada saudara Anda yang terluka, ya. Jangan ludahi dia, ya. Nah, jemaah sekalian yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, apa terjadi jemaah sekalian? Ini memberikan beberapa contoh kepada kita bahwa memang mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW, terutama orang-orang kafir, hukuman yang paling baik bagi mereka adalah apa? Mereka dibunuh.
Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas faktanya seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Karena orang yang menyakiti Rasulullah SAW sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala, yang telah memuliakan beliau, yang telah mengangkat derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu. Namamu disebut di mana-mana wahai Muhammad, disebut di langit, disebut juga di bumi, disebut di surga, disebut juga di dunia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia, sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah menyebut Nabi Muhammad langsung dengan memanggil nama beliau. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabi-nabi lainnya, ya Zakaria, ya Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Sementara Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW, karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan Nabi Muhammad di atas segala-galanya bagi seorang muslim.